Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para saudaraku kaum muslimin muslimat seiman seagama yang mudah-mudahan nantiasa rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini banyak sekali manusia yang hidupnya kepengen bahagia, pengen rasa nikmat, nggak ada yang mau hidupnya pengen sengsara. Tapi nyatanya banyak manusia hidupnya pengen senang-senang, pengen duitnya banyak, mau serba wah serba mewah. Tapi kenyataannya adalah hidup sengsara, menderita. Kadang-kadang nggak terima dia. Itulah manusia. Maka ada suatu ucapan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau bernama Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, arba'atu asya'a qaliluha katsir. Ada empat perkara ini kalau melanda manusia pada diri kita, dia merasa besar akibatnya. Kenanya gak seberapa, tapi terasa gede rasanya, rasa besar bagi dia. Inilah empat perkara tersebut. Kenanya gak seberapa sih, tapi rasanya Masya Allah nyelek, orang abang bilang mah enak. Apa yang pertama empat perkara itu? Yaitu al-faqru. Artinya apa? Rasa miskin, rasa fakir, bokek, merepet, miskin as kismin. Di sini maksudnya apa, dia orang kaya raya, dia orang punya, kaya emang enggak, hidupnya ada aja sederhana. Tapi namanya orang kehilangan satu barang, rasanya dialah miskin. Maka kalau melihat orang kaya merasa miskin, lihatlah pada saat dia kehilangan barang. Contoh, umpama ada seorang yang kerjanya ya ada sebagai guru, entah sebagai buruh, dan macam-macam. Gajian umpama berapa gajinya sebulan? 500.000. Dikasih di depan kasirnya, dikasih oleh TU-nya atau tata usahanya, tanda tangan udah, dibuka amplop, iya bener 500.000. Tapi sebelum sampai rumah dia buka, dia buset di jalanan. Isinya berapa? Ternyata isinya adalah 450.000. Hilang berapa tuh? Hilang 50.000, hilang gocap. Stres, pusing dia. Ini duit kemana, gocap lagi ini, kemana ini? Akhirnya apa? Potong liter, tuyul disalahin. Tuyul botak, kena antar awas ya, gua belah palanya. Innalillahi. Duit hilang, gocap, tuyul disalahin. Itulah dia merasa kehilangan. Apa dia orang miskin? Enggak, dia sederhana, ada aja duit mah, tapi namanya kehilangan, tetap aja kehilangan. Orang kaya kehilangan, dia merasa miskin. Orang miskin kehilangan, apalagi. Maka kalau kita melihat orang kaya raya itu adalah lihat pada saat di hidupnya sederhana, menerima apa adanya. Buat apa uang gede, gajinya besar, tapi apa, merasa kurang. Itu adalah orang yang miskin. Sebab apa?
Innal bunyata fil qanaah. Kekayaan adalah terletak pada sifat apa adanya, apa yang ada di tangannya. Itulah orang yang kaya raya sebetulnya. Mungkin hartanya banyak, melimpah ruah, tapi dikatakan miskin kalau masih kurang-kurang. Hatinya yang miskin. Orang kaya, hatinya pun yang kaya. Al-qasdu yukari wal gina. Orang itu adalah, yang paling susah adalah al-qasdu fil fakri wal gina. Orang yang hidupnya sederhana, baik dia kaya miskin ataupun dia kaya raya. Kalau orang kaya raya dia pengen sederhana, itu tak heran lagi orang kaya nggak mau pamer-pamer hartanya, pengen sederhana hidupnya, pengennya begitu. Itulah orang yang sangat luar biasa. Tapi orang miskin, orang fakir sederhana, itu mah kita nggak heran lagi orang miskin sederhana, itu memang udah makanannya. Tapi orang kaya raya sederhana, itu sangat luar biasa. Tapi ingat, orang kaya kalau kita dia hidupnya miskin, fakir, lihat pada saat dia bagaimana menghadapi kehilangan suatu barang. Tadi contohnya tuh, gaji 500.000, hilang gocap. Kemana gocap lagi nih? Umpama ada teman tiba-tiba habis dapat bisnis obekan, dibagi teman 200. Aduh, gajian 500, coba tadi masih ada lempeng 700.000 lah, kan begitu. Masih mikir yang hilang tadi dipikirin. Itulah manusia. Makanya adalah suatu yang kenanya terasa kecil, besar akibatnya, yaitu pada saat dia al-fakru, rasa miskin, bokek, kismin, alias miskin. Karena itu senjata adalah kita jadikanlah biasa diri orang yang punya sifat qanaah. Artinya apa? Menerima apa adanya yang sudah ada pada diri kita. Inilah dari saya, kisah singkat. Semoga akan manfaatnya buat saya pribadi, umumnya kepada para pendengar sekalian yang bisa melihat pada hari ini. Dari saya, Haji Oji, sekian. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.